Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, sudah hafalkan tanggal 22 Oktober 2015 adalah Hari Santri, dan itu sudah legal secara konstitusional berdasar keputusan presiden. Nah, itu setuju dan tidak setuju sudah berjalan. Oleh karena itu, kalau ada kata santri tentu ada kaitannya dengan pesantren. Jadi nanti kalau ada kata santri, tidak mungkin ada kata-kata sekolahan gitu. Nah, di kalangan bapak-bapak tadi istilahnya muallimin ini adalah dulu konsepnya adalah madrasah, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan memang mengintroduksi atau mengenalkan namanya sistem madrasi atau schooling system atau sistem sekolah. Tapi kalau pesantren waktu itu kebanyakan adalah khalaqah. Khalaqah itu ialah bentuk melingkar, paling tidak separuh itu. Jadi kalau kiainya itu di tengah, muridnya itu melingkari. Makanya namanya khalaqah. Khalaqah itu adalah perkembangan pendidikan setelah kutab. Kutab itu zaman Rasulullah SAW. Ini ketika Rasulullah masih hidup, kalau perang beliau menang, itu kan ada menjadi rampasan perang. Nah, dan sebagainya. Orang itu adalah orang misalnya. Nah, orangnya itu misalnya pinter baca tulis. Lalu Rasulullah mengatakan kepada dia, Anda akan merdeka atau terlepas dari tahanan perang kalau Anda bisa memandaikan saudaraku ini, 3 orang ini bisa baca tulis. Kalau sudah bisa, sudah pelajari, Anda bebas. Nah, gitu. Inilah namanya kutab. Dan setelah kutab lalu bergeser menjadi namanya sekolah masjid. Inilah yang khalaqah itu. Khalaqah itu dimulai pada zaman Bani Umayyah, Bani Umayyah. Pada zaman Khulafaur Rasyidin belum ada, termasuk zaman Nabi. Bani Umayyah lalu masuk ke Bani Abbasiyah, bergeser lagi menjadi yang disebut dengan madrasah. Maka yang zamannya Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 1111 Masehi, itu modelnya adalah sudah ma'had dan madrasi, bukan khalaqah lagi itu. Kemudian universitas yang pertama dibangun di Mesir, dibangun pada dinasti Fatimi, Universitas Al-Azhar, itu model kuliah. Kalau sekarang ya yang namanya universitas. Nah, itu. Baiklah, ini kaitannya dengan pesantren. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sekarang pesantren itu kan kalau dipetakan itu kalau unsurnya kan ada 5. Unsurnya itu 1 tentu yang namanya yakni kiai. Yang kedua adalah santri. Kemudian yang ketiga adalah masjid. Kemudian yang keempat kitab kuning. Kemudian kelima adalah pondokan itu loh. Kamar-kamar untuk tempat sama santri-santri itu. Bagi santri yang mukim tentu saja. Nah, pada malam ini saya tidak membahas seluruh komponen itu. Saya konsentrasikan aja pada masalah kiai
Ini untuk pengetahuan kita. Dan kitab kuning, masjid, lalu pondok, ya itu, dan santri untuk sementara tidak saya bahas dulu, 2 saja, kiai dan kitab kuning. Ini tadi karena agak mendadak ya, maka saya tidak sempat memotokopikan ini, dan ini tadi baru saya ketik ya dalam berapa jam itu ya, 2 jam kira-kira, dengan mikir juga itu ya. Terus rampung, terus selesai, terus wah ini nggak mungkin untuk memfotokopi banyak seperti ini waktunya ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini mohon maaf ini belum tersebar, mungkin bapak-bapak terpaksa hanya mendengar ya, pekan depan Pak. Insya Allah pekan depan akan diberikan ya. Begini, satu kiai dulu. Kata kiai itu dari sebetulnya dalam bahasa Jawa itu dari ki dan yayi. Jadi ki itu sebetulnya aslinya di dalam bahasa Sanskerta. Ki itu artinya adalah orang yang sudah tua, itu satu. Kedua, ilmunya banyak. Yang ketiga, patut dijadikan contoh. Itu namanya ki. Inilah teman-teman dan saudara-saudara kita di kalangan Taman Siswa itu yang meneruskan itu istilah-istilah itu. Maka di sana namanya ada Ki Hajar Dewantara. Lalu sekarang putra mantunya Pak Hatta, Ki Sri Edi Swasana. Ki tambah itu, Ki Profesor Dr. Haji Supriyoko. Ada Supriyoko itu misalnya. Ki itu artinya orangnya sepuh, tidak ada yang muda itu dulu. Tapi kalau sekarang agak geser sedikit itu. Kirman. Kemudian yang kedua adalah banyak ilmunya, ketiga patut dijadikan contoh. Kalau yayi itu saudara, saya nyebut saudara. Jadi saudara itu orang yang sepuh, pintar dan patut dijadikan contoh. Lalu menjadi kiai menjadi kiai. Nah, lalu terakhir terkenalnya kiai. Jadi aslinya itu. Tapi ada juga yang menduga kiai dari kata kia-kia. Bukan kia-kia. Kia-kia itu menurut Profesor Karim, Profesor Dr. Karim dari Bangladesh juga. Ya, saya tanya kok dari kia-kia itu apa? Itu bahasa Mandarin, bahasa Cina. Artinya pergi, suka perjalanan. Nah, gitu. Makanya kalau ya we kia-kia ya, itu maksudnya we pergi saja lah, suka pergi, suka pergi. Ya, gitu. Jadi kia-kia, jadi kiai. Nah ini aslinya itu ada 2 yang diketahui itu, yang lainnya belum diketahui, masih remeng-remeng semua itu. Tetapi yang jelas paling tidak ya 2 itu saya kira sudah cukup lah untuk memotret untuk sementara istilah kiai itu. Nah persoalan berikutnya adalah kapan yang namanya kiai itu mulai ada gelar itu. Nah itu yang pentingnya di situ itu. Mungkin ada yang bapak yang bisa menjawab. Mulai. Ya, di sini ini karena hanya 4 halaman, saya akan ada membaca lalu saya berikan keterangan. Gelar kiai atau kiai yang terakhir dengan populer kiai adalah gelar pemberian dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yakni memerintah tahun 1613 sampai 1645 sebagai penghormatan resmi Sultan Agung terhadap subkultur pesantren. Nah, ini di sini. Jadi kalau ditanya nanti udah mantap nih.
zaman Sultan Agung, dan itu pemberian Sultan Agung, bukan diproduksi oleh dunia pesantren. Lalu istilah yang semula dimiliki pesantren sebelum istilah pesantren itu terkenal apa? Yakni wali atau waliullah. Maka orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa ini sering disebut dengan Maulana. Pernah dengar Bapak ya? Ustadz Maulana. Maulana Maghribi, ya kan? Itu maksudnya apa? Kata Maulana itu ada kaitannya dengan kebiasaan dari negeri Persia yang suka thariqah. Tarikan. Wali. Jadi konsep waliullah itu sebetulnya lebih dekat, miringnya itu ke dunia tasawuf. Karena dulu memang sudah dikenal dalam sejarah, memang orang-orang pertama yang mengintroduksi Islam di sini itu strategi tasawuf yang dipakai. Itu belum gugur teori itu. Jadi tidak ada yang dulunya itu dikatakan bahwa pendekatan terhadap masyarakat Jawa ketika mengenal Islam itu perspektif fikih, belum ada itu. Tapi semuanya berkaitan dengan tasawuf. Kenapa? Karena yang dihadapi orang Hindu. Orang Hindu itu ajarannya lebih dekat dengan dunia mistisisme, bukan kanonik. Kanonik itu artinya kanon. Kanon itu hukum. Jadi tidak terbiasa kanon, tidak terbiasa hukum, tetapi terbiasa mistik atau sufi. Nah, kalau sufisme gitu kira-kira dalam bahasa kita, dalam bahasa Islamnya gitu. Karena itu maka didekati juga dengan itu. Nah, seterusnya bagaimana menjadi hal yang menarik kok di Sultan Agung membelinya? Itu karena Sultan Agung sekitar tahun 1635 ya, 1635 beliau menginginkan untuk menuntaskan dirinya sebagai orang yang dianggap agung binatoro. Agung itu tinggi, binatoro itu seperti batoro. Batoro itu dewa. Jadi maunya beliau adalah menjadi raja yang tidak ada yang di atasnya lagi kecuali Tuhan. Gitu. Kekuasaannya harus utuh. Ini sudah disebut di dalam sejarah nasional Indonesia. Ya. Kalau tidak salah di jilid 3 itu, ya, itu Agung Binatoro. Dia tidak ingin kekuasaannya itu dialang-alangi lebih tinggi lagi gitu. Dia harus tertinggi. Untuk itu waktu itu disadari bahwa ada kekuatan lain yang di atasnya, yakni para wali. Pusatnya di Giri, ya, daerah Gresik. Karena itu harus ditaklukkan itu. Harus di bawah kendali kerajaan. Mataram Islam, bukan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Di Mataram kuno yang pusatnya di Kerto, di sebelah dekat dengan Pleret sekarang itu. Lalu dikirimlah ke Surabaya, ya di Giri itu, sekitar tahun 1635 itu 10.000 prajurit Mataram. 10.000 dikirim dari sini, dari kota gede itu, kirim ke Surabaya. Tetapi sebelum dikirim, itu Sultan Agung ini memiliki hubungan rahasia dengan orang dalam di Gresik, di Giri itu. Namanya Raden Peke namanya. Peke itu sebenarnya Fakih. Tapi karena orang kaya Abdul Ghafur Abdul Gepok saja. Karena apa? Karena masalahnya susah-susah. La haula wala quwata.
illa billahil aliyyil azim. Napa Bapak? Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Semilah. Nah, cukup ini. Tidak apa-apa, kita ampuni saja. Yang penting kan sudah kena Islam kan. Ya, nanti kita perbaiki pelan-pelan. Ya, seperti itu. Jadi Raden Pekeh ini adalah orang dalam di Giri. Itu oleh Sultan Agung dinikahkan dengan adiknya. Luar biasa kan? Kan pinter kan? Nah, dinikahkan adiknya tentu saja ayu. Nggak mungkin kalau nggak ayu itu. Ayu. Nah, karena sudah dinikahkan dengan adiknya, lalu Sultan Agung jadi ipar, kakak ipar dari Raden Pekeh itu. Lalu itu tadi ya apa yang ngomong-ngomong itu dikirim 10.000 prajurit, akhirnya Giri itu ditaklukkan. Nah, ditaklukkan setelah itu lalu Sultan Agung mengangkat dirinya dengan gelar Sayyidin Panotogomo. Itu. Kalimatullah belum Bapak? Nanti dulu. Sayyidin Panotogomo. Sayyidin itu orang terhormat dalam bahasa Arab kan? Sayyid. Iya, gitu. Panotogomo itu Jawa Mleni itu. Jadi oleh karena itu, ya ini orang yang terhormat, artinya raja besar. Sekarang yang menata agama kehidupan. Jadi yang menata agama bukan wali lagi. Gitu. Nah dalam kondisi semacam itu, lalu pamor yang disebut wali. Lalu sebetulnya wali ini oleh orang Jawa pada waktu itu sebenarnya sudah digeser sedikit ya, nama dijawakan, yakni dengan nama Sunan. Sunan ini dari kata-kata sesuwunan. Suwun itu minta. Lalu digeser menjadi susuhunan. Dari kata susuhunan itu lalu menjadi Sunan. Itu dari Jawa. Tapi ada yang menafsirkan yang lain, katanya dari kata sunnah. Jamaknya adalah sunan. Sunnah itu artinya apa? Artinya adalah contoh. Kalau begitu, sunnahnya artinya apa? Artinya orang-orang yang patut dicontoh. Yaitu tadi, ki tadi loh. Ki tadi kan unsur yang ketiga kan tua, banyak ilmunya, kemudian patut dicontoh. Jadi sini. Dan itu dua ya, wali dan sunan itu menjadi geser-geser gitu aja. Ya. Kalau wali itu telah bahasa Arab kan gitu. Ketika digeser menjadi bahasa Jawa ya sunan itu. Gitu. Nah ketika dikalahkan Giri itu, lalu gelar wali dan sunan itu menjadi ngambang. Karena apa? Pamornya menjadi sudah kehilangan. Iya. Kita tahu ya bahwa Demak itu berdiri tahun 1500-an. Hancurnya Majapahit kan 1478. Demak berdiri kokoh 1500 dan 501 lah kira, kurang lebih naik turunnya itu 1500 lah gampangannya gitu aja. Nah ini Sultan Agung ini tahun 1613 sampai 1645. Jadi 100 tahun kemudian. Jadi kata wali dan sunan itu merajai di alam pikir orang Jawa itu dalam pengembangan agama itu kita kira-kira ya 100 tahun itu. 100 tahunan itu. Kurang lebih lah ya. 100 tahunan itu. Nah, ketika Giri itu jatuh seperti itu, lalu gelar wali dan itu mengambang. Terus mengangkat dengan surutnya, redup itu. Dan posisi itu nampaknya tidak disukai oleh para wali dan para sunan itu. Maka dikuncilah dari pantai Jawa itu agar jangan bekerja sama secara ekonomi dengan bagian dalamnya di Mataram. Nah, dikunci misalnya satu saja, garam. Kan Mataram nggak bisa membuat garam. Ini kita ini loh bapak-bapak, masa bapak-bapak bisa buat garam? Karena tempatnya nggak mumpuni indah itu. Nah garam itu dari Madura.
Yang Madura itu lalu dikirim ke Surabaya. Kalau di sana dibuntet di sana lalu gimana? Kita tidak bisa makan garam itu, masya Allah, lemesnya luar biasa itu. Ini, masya Allah ya, luar biasa itu ya. Kalsium kan penting sekali. Nah, akhirnya apa? Wah, ini kalau diterus-teruskan, ini berbahaya dalam secara politik. Makanya pesantren waktu itu sudah merupakan kekuatan sosial yang besar, ya, karena hasil dakwah dari para wali dan sunan itu sehingga menjadi kelompok sosial yang tinggi. Nah, ini diperhitungkan oleh Sultan Agung supaya tidak terjadi konflik frontal di antara dua itu, kekuatan keraton dan kekuatan pesantren. Maka ada dua minimal yang dikerjakan oleh Sultan Agung. Satu, penanggalan Islam digabung. Ini saya tidak bicara nanti. Yang di tanggal 1 Suro sama dengan 1 Muharram. Ya, sudah itu kita singkirkan supaya konsentrasi yang lain. Ya. Satu. Yang kedua, yakni memberi gelar kiai kepada tokoh di komunitas pesantren. Jadi gelar itu sama tingginya dengan Raden, Kanjeng Pangeran Haryo dan seterusnya itu. KPH, lalu apa? Bendoro Pangeran Haryo, GPP ya. Nah, seperti itu. Gusti Bendoro. Kecuali hanya raja. Nah, itu sama. Jadi kalau ada seorang dari pesantren diberi gelar itu kok masuk keraton, dihormati sama, sejajar. Nah, inilah ini sebuah strategi Sultan Agung yang luar biasa untuk mengendalikan luka hati di kalangan para wali dan sunan. Nah, itulah maka diintroduksi istilah kiai itu di pesantren. Tapi belum begitu serta-merta diterima oleh pesantren. Baru mantap betul, saya tuliskan di sini, mantapnya itu pada zaman Pakubuwono IV, ya, tahun 1788 sampai 1820. Jadi zamannya Pakubuwono keempat. Jadi keratonnya sudah pindah ke Surakarta. Baru mantep itu, diterima total itu gelar kiai itu. Inilah yang menarik semuanya patut kita lihat. Jadi untuk mengintroduksi kiai di lembaga pesantren itu bukan serta merta gitu. Jadi menerimanya pelan-pelan, akhirnya tanpa curiga. Ya sudah, itu gelar. Nah, karena itu gelar terhormat, maka sejak itulah sampai sekarang dihormati. Maka gabungan kan, kalau Bapak Kiai Haji kan Kiai Haji kan gitu. Kiainya adalah dari keraton, hajinya itu bahasa Arab. Gitu. Sama dengan tadi wali sunan. Walinya bahasa Arab, sunannya bahasa Jawa. Gitu. Nah, ini yang pemetaannya sudah kita lihat seperti itu. Kita teruskan. Pesantren dipilah dua, yang tradisional dan modern tadi disebut tadi. Pesantren tradisional ditandai kiai itu selaku pemilik dan sekaligus pengasuh tunggal. Jadi dulu yang namanya pesantren yang asli, yang di sini itu semuanya milik kiai itu. Jadi tanahnya, rumahnya, masjidnya, pondoknya itu milik kiai. Dan beliaulah juga yang mengajar tunggal. Nggak ada asistensi, itu nggak ada. Badal itu belum ditemukan. Karena itu warna pesantren itu ya tunggal. Itulah sebabnya lalu timbul tabarruk. Apa yang namanya tabarruk? Tabarruk ialah dalam bahasa Jawanya ngalap berkah. Karena itu dulu santri-santri ditanya, kamu kok nyantri gimana? Ada ngalap berkah kiai. Nggak ada namanya. Kamu ke pondok pesantren kenapa? Talabul ilm. Ya. Talabul ilm nomor 2. Tapi adalah talabul barakah. Itu. Mencari barokahnya kiai. Itulah sebabnya maka kiai itu kedudukannya sangat sentral. Sangat dihormati. Sama dengan dulu wali dan sunan itu. Apalagi ini gelar ini diberikan oleh keraton.
kedudukan sentral seperti ini diperkuat juga oleh tradisi pesantren yang biasanya menjalankan kehidupan tarekat atau tarekat. Nah, tarekat itu macam-macam. Ya, di Indonesia itu sampai 43 sektor. Ya. Ada Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah, ada Saliriyah, ada bukan aku Jowo itu ya. Bukan itu yang dalam tanda petik yang abangan. Nah, ya. Itu nanti hitungan hitungan Pamukon dan hitungan Kalender Jawa itu Abuge, ya. Asapon yang itu dan sebagainya. Ya. Ini di sini nih, ya. Nah, ini begitu rupanya. Makanya kalau kita lihat misalnya salaman, ini maksudnya saya terus saya cium tangannya, itu hanya apa itu bukan apa, simbol bahwa orang itu patut dihormati betul. Gitu. Bagian tabaruk. Ya. Jadi bagian dari tabaruk. Gitu. Kalau tabaruknya hilang, saya kira salaman biasa, nggak ada cium tangan. Ini sebabnya seperti itu. Ini ada buku baru di karangan saudara Badrut Tamam. Itu di bagian depan itu dikomentari oleh Bapak Mustafa Bisri yang kemarin jadi Rais Am tapi Kerso itu di situ mengapa kiai-kiai itu kok tabarruk, diberi tabarruk gitu, diminta berkah. Karena kiai dulu itu sangat perhatian kepada murid. Jadi kalau kiai itu kata beliau itu kalau tindak di mana itu di kampung-kampung kok mendengar bahwa di sini ada pernah jadi santrinya, ditanya di mana rumahnya, dihampiri betul. Jadi beliau tidak kata beliau tidak tanggung-tanggung gitu. Nanti kalau datang dihormati betul. Kalau makan sama-sama, kalau Pak Yai minum teh ya santrinya minum teh. Nggak ada kiainya minum kopi, santrinya air minum saja, biasa saja putih, nggak ada. Kalau kiainya makan sate, santri makan sate. Nah itulah sebabnya apa? Kalau orang seperti itu lalu tidak patut dihormati bagaimana? Jadi bukan kultus, kata Pak Mustafa, Kiai Mustafa. Coba lihat saja yang betul-betul kiai, tapi jangan kiai-kiainan. Kalau kiai-kiai itu memang ada kepentingan itu, tapi kayak sungguh tidak. Itu dalam kata pengantar dalam bukunya Pak Badrut Tamam yang terbaru ini terbitkan oleh Pustaka Pelajar. Seperti itu ya. Nah, kita teruskan ini. Pesantren modern ditandai kiai hanya selaku pengasuh. Nah, di sini. Jadi kalau sekarang itu banyak kiai yang hanya mengasuh, tapi ngurusi mengenai gedung, mengenai ini ada satu badan lagi. Apakah itu bentuk yayasan? Apakah itu misalnya di sini saya sebutkan ini atau badan wakaf? Nah ini sudah bukan lagi kiai yang seperti yang pertama itu. Karena itu nanti pecah, bergeser terus kewibawaan kiai model kedua. Mohon maaf, ini yang masih di sini. Ini sudah. Mohon maaf, kok agak gerak saya. Bismillah.